Baik, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Massa terlibat bentrok dengan peserta aksi. Sementara di Bogor dan Tangerang, petugas mengamankan pelajar yang akan berangkat ke Jakarta untuk ikut unjuk rasa. Ratusan warga di Jatinegara, Jakarta Timur terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Polisi berjaga hingga terpaksa menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Ratusan warga yang didominasi oleh pemuda pun turut melemparkan batu ke arah petugas. Akibat aksi ini, pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tengah melintas terpaksa memutar balik dan mencari jalur alternatif lain lantaran ruas jalan ditutup. Bahkan bus Transjakarta tidak dapat melintas di kedua arah. Pengguna jalan dan warga dihimbau menghindari ruas jalan ini. Sementara itu, petugas gabungan Satgas Pelajar dan Polresta Bogor Kota sengaja melakukan penyekatan di stasiun Bogor untuk mengantisipasi pendemo yang hendak berangkat ke Jakarta. Petugas gabungan juga mengamankan puluhan pelajar di lokasi yang berbeda, seperti di pintu tol dan terminal. Para pelajar dibawa ke Polresta Bogor Kota. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan pasta gigi yang biasa dibawa pengunjuk rasa. Serupa, Polres Metro Tangerang Kota juga mengamankan 5 pemuda putus sekolah yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat demo berlangsung, kelimanya diamankan di Polsek Batu Ceper, Polres Metro Tangerang Kota. Ya, pemirsa, jenazah pengemudi ojol yang tewas terlindas kendaraan taktis dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak. Jenazah dibawa dari rumah duka, diantar rekan sesama ojol. Ribuan pengemudi ojek online mengantarkan langsung Afan Kurniawan yang menjadi korban tewas dalam insiden kericuhan unjuk rasa tadi malam ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Afan di mata kerabat dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan diketahui dari sejumlah rekan bahwa sebenarnya Afan tidak mengikuti kegiatan demonstrasi pada malam kemarin. Afan dikatakan sedang mengantarkan pesanan makan di malam nahas tersebut. Tidak hanya rekan sesama ojol, Kapolda Metro Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya hadiri prosesi pemakaman. Kepolisian pun menyampaikan bela sungkawa dan permohonan maaf. Kepolisian juga menegaskan bahwa kasus ini akan diusut secara transparan dengan melibatkan Divisi Propam Polri dan pihak internal. Sejumlah tokoh melayat ke rumah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan memberikan bantuan penuh ke keluarga korban. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengawali aktivitas hari ini dengan melayat ke rumah duka salah seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang menjadi korban dalam insiden unjuk rasa yang terjadi di Jakarta. Pemprov Jakarta memastikan memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari proses pemulasaran jenazah hingga pemakaman. Gubernur Pramono juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi ibu kota agar tetap aman dan kondusif. Selain korban meninggal dunia, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta terdapat 38 pasien luka-luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Saya atas nama Gubernur Jakarta mengucapkan betul-betul berduka atas wafatnya Saudara Afan Kurniawan bin Zulkifli dalam usia 21 tahun dan semoga almarhum husnul khotimah. Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan hak-hak masyarakat terlindungi. Selain Pramono Anung, salah satu artis dan juga anggota DPR RI Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasya Ungu juga hadir di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan memberikan dukungan kepada pihak keluarga. Sedihnya kita semua, sakitnya kita semua, kita minta seluruh pihak betul-betul bisa menjaga kondusivitas. Ya. Sementara itu, Anies Baswedan juga mendatangi rumah duka dan menemui keluarga Afan Kurniawan. Anies juga menyempatkan diri untuk melayat ke pemakaman Afan Kurniawan. Anies menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang dialami saat Afan sedang bekerja sebagai pengantar makanan ojek online.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bela sungkawa kepada pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.